Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar tentang fungsi dari asuransi kesehatan dan kriteria dalam memilih sebuah asuransi kesehatan, mulai dari manfaat dan spesifikasinya. Dan sekarang kita akan belajar bersama tentang fungsi asuransi yang berada di lapis kedua, yaitu adalah asuransi sakit kritis yang bisa disebut juga dengan asuransi proteksi penghasilan atau asuransi proteksi income atau asuransi critical illness. Ini gunanya untuk apa sih dan kenapa orang harus beli asuransi jenis ini? Asuransi jenis ini banyak orang yang belum tahu karena sebagian besar masyarakat taunya asuransi itu adalah asuransi rumah sakit dan asuransi jiwa untuk meninggal. Dan asuransi garansi penghasilan, asuransi proteksi penghasilan ini banyak orang yang belum tahu. Padahal fungsinya itu banyak banget. Dan kali ini kita akan belajar bersama untuk tahu apa sih sebenarnya fungsi dari asuransi jenis ini. Oke, saya lanjut aja. Materinya sudah saya siapkan. Hmm. Oke, udah kelihatan ya. Ini yang kemarin. Nah, nih. Asuransi di lapis kedua yaitu adalah asuransi proteksi income dari sakit berat. Saya kasih judul sakit berat ya, bukan sakit kritis biar kayak nggak kayak gimana gitu ya. Sakit berat ini misalkan pada saat kita terkena sakit itu butuh pemulihan yang waktu lama. Contohnya kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, terus koma, terus amit-amit cacat tetap total gitu. Ini yang namanya adalah sakit yang serius yang perlu jangka waktu pemulihan yang sangat lama. Dan asuransi proteksi income ini fungsinya itu adalah sebagai pelengkap asuransi kesehatan kita, teman-teman. Oke, kita tahu asuransi kesehatan kita itu hanya berlaku di rumah sakit. Hanya untuk proteksi biaya rumah sakit, untuk biaya medis. Dan asuransi kesehatan hanya berlaku di rumah sakit, nggak berlaku di rumah. Oke, jadi teman-teman kalau sudah punya jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan bahkan dari pemerintah, dari kantor, bahkan asuransi pribadi dari swasta pun, baiknya kalau sudah mempunyai proteksi itu lengkapi dengan asuransi jenis ini, asuransi proteksi income ini sebagai pelengkap asuransi kesehatannya teman-teman. Karena asuransi ini akan mencairkan dana cash ke rekeningnya tertanggung, rekeningnya ke nasabah, bukan ke rekening rumah sakit. Kalau asuransi kesehatan itu manfaatnya ditransfer ke rekening rumah sakit. Kalau asuransi jenis ini manfaatnya ditransfer ke rekening kita. Nah, ini gunanya luas nanti teman. Nanti akan saya bahas. Gunanya untuk apa aja sih asuransi proteksi income ini? Nah, salah satunya adalah cover biaya penunjang kesehatan lainnya dan biaya akomodasinya. Contoh, misalkan orang kena sakit serius dan harus pulang ke rumah, itu kan perlu yang namanya biaya lanjutan. Contohnya dia butuh biaya misalkan biaya tradisional ada akupuntur atau biaya opsi kesehatan yang lainnya. Contohnya nutrisi kesehatan ekstra biar untuk penyembuhan, biar sembuhnya biar cepat. Terus dia butuh yang namanya biaya akomodasi. Misalkan jarak antara rumah sakit ke rumah itu jauh. Itu kan perlu transport ya, perlu transportasi. Apalagi kalau sampai punya asuransi kesehatan sampai luar negeri. Nah, itu kan butuh charter pesawat, butuh sewa apartemen di sana untuk tinggal untuk sementara waktu. Nah, itu kan biaya-biaya itu kan biaya sendiri. Kalau dengan asuransi proteksi income ini, setelah ditransfer dana cash kan bisa untuk mencukupi biaya-biaya itu. Biaya hidup, biaya akomodasi, dan biaya penunjang kesehatan yang lainnya. Kemudian adalah sebagai pengganti penghasilan yang hilang. Ya, ini adalah proteksi income kita. Pada saat orang tidak bekerja, karena sakit pada saat masa pemulihan, meskipun bisa bekerja pun kan kerjanya nggak optimal ya, nggak sama dengan pada saat dia masih sehat. Kalau dengan punya pengganti penghasilan, kita transfer di duit cash misalkan, ditransfer, oh kita mempunyai uang pertanggungan sebesar 2 miliar, 2 miliar di asuransi jenis ini, nanti ditransfer, amit-amit kena sakit yang cukup berat, ketentuan klaimnya terpenuhi dan klaimnya ini terbayarkan, kan ditransfer ke rekening kita. Dengan kita mempunyai pengganti penghasilan ini, akhirnya kita kan pemulihannya dalam masa pemulihan kan kita nyaman, tenang, tidak memikirkan kita nggak punya uang.
nggak mikirkan kita harus cepat kerja lagi. Kita bisa fokus pada penyembuhan kita. Ini sakit, ada uang di rekening 2 miliar, bisa cepat sembuh. Karena harapan sembuhnya tinggi. Orangnya happy. Sakit, pengen jalan-jalan. Akhirnya happy dan sembuh. Karena katanya eh, karena katanya ini apa peribahasa eh, apa ya? Gimana ya? Hati yang bahagia adalah obat. Nah, itu. Nah, akhirnya kena dapat transfer 2M itu kan bahagia, kan obatnya jadi sembuh. Nah, gini analoginya seperti itu ya, teman-teman. Kemudian untuk cover biaya hidup, proteksi hutang, proteksi aset, bayar cicilan sekolah anak, itu udah pasti. Karena uang yang ditransfer ke rekening kita bisa untuk cover biaya hidup kita, biaya rumah tangga kita. Terus bagi yang punya hutang, kita bisa tetap bisa membayarkan angsurannya, bahkan bisa melunasinya. Tidak harus jual aset bagi proteksi aset itu ya. Untuk keperluan biaya sehari-hari, contoh biaya sekolah anak dan lain-lain. Nah, contoh untuk proteksi hutang ini, kalau seseorang terkena kondisi kritis atau kondisi tidak bisa bekerja dalam kondisi optimal, dia punya tagihan misalkan tagihannya cicilannya ada 10 juta per bulan, misalkan dia nggak bisa kerja, nggak bisa dapat income untuk membayarkan cicilan. Pada saat dia terkena kondisi kritis dan dapat uang pertanggungan, dia kan bisa untuk bayar cicilannya, bahkan untuk bisa melunasinya. Jadi aset atau barang yang kita beli itu tetap jadi milik kita, tidak jadi disita oleh kreditur, kan gitu. Contoh nih, proteksi hutang atas KPR misalkan. Orang yang punya KPR itu orang yang belum banyak yang tahu menurut saya, karena saya banyak menemuin orang-orang yang punya kredit KPR itu kalau saya tanyain udah ada asuransinya belum? Udah. Saya juga tahu sudah, karena saya juga pernah KPR. Nah, gitu. Asuransi pada di KPR itu adalah asuransi jiwa, dan asuransi jiwa ini cair pada saat si debiturnya akan meninggal. Kalau dia sakit kritis belum meninggal, kan tetap harus bayar cicilannya. Kalau dia tidak bekerja dan nggak dapat income, bagaimana dengan bayar cicilannya? Bisa jadi KPR-nya itu nggak bisa lanjut karena asetnya disita karena nggak bisa bayar cicilan. Kalau kita punya asuransi jenis ini, dapat uang pertanggungan 2M misalkan, bisa untuk melunasinya bahkan. Nah, inilah salah satu juga fungsi dari asuransi proteksi income ini yang sifatnya cash, bisa digunakan buat apapun. Oke. Yang terakhir adalah cover cash flow sehari-hari dan cash flow bisnis yang dimiliki. Sama ya, cash flow sehari-hari itu tuh contoh biaya hidup, biaya sehari-hari sekolah anak itu adalah cash flow sehari-hari. Dan cash flow bisnis yang dimiliki, misalkan seorang pengusaha itu kan ada arus kas ya, arus kas uang bisnis yang berjalan otomatis. Dan apalagi pengusahanya ini orang yang aktif income, misalkan eh, perusahaan ini jalan, omsetnya itu bagus pada saat pemiliknya ikut terjun ke bisnisnya. Kalau pemiliknya nggak ikut terjun ke bisnisnya, dia nggak punya namanya keyman atau orang kepercayaan yang bisa mengendalikan, bisa didelegasikan pekerjaan si pemilik bisnis ini. Berarti kan jalannya perusahaan kan jalannya berbeda pada saat ada pemiliknya dan tidak ada pemiliknya. Berarti kalau eh, jalannya perusahaan ini berbeda, berarti kan cash flow-nya kan juga berbeda. Bisa jadi omsetnya malah turun. Nah, kalau omsetnya turun, otomatis kan nanti ada kerugian. Harus bayar karyawan, harus bayar pegawai, harus bayar listrik, biaya produksi, dan macam-macam. Kalau dengan punya asuransi proteksi penghasilan pada seorang pengusaha ini, kan bisa digunakan untuk menutupi cash flow bisnis yang dimiliki. Otomatis bisnis yang ditinggalkan tetap bisa berjalan. Oke. Oh, sampai sini nangkep ya, sampai sini ya. Jadi, asuransi proteksi income ini manfaatnya ditransfer ke rekening nasabah, ke rekening tertanggung, bukan ke rekening rumah sakit. Yang ditransfer ke rekening rumah sakit itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi proteksi income, saya ulangi lagi, ini adalah sifatnya cash. Cash is the king. Ditransfer sekaligus secara lamsam, sekaligus ke rekening nasabah. Bisa digunakan untuk kelima kebutuhan ini.
cover biaya hidup, cover utang, pengganti income yang hilang, proteksi cash flow bisnis, terus sebagai biaya akomodasi dan lain-lain. Nah, contoh nih, biar analoginya, contoh saya gambar lagi ya, contoh ya. Asuransi proteksi income. Nah, contoh, asuransi proteksi income ini tadi kan sifatnya cash. Berarti kalau seseorang terkena resiko, contoh resiko sakit, ibaratnya biaya yang terlihat di sini, ini adalah biaya yang terlihat. Biaya yang terlihat ini, contohnya 500 juta, ini adalah biaya rumah sakit, biaya RS. Biaya RS ini, pada saat seseorang punya namanya asuransi kesehatan pemerintah, contoh BPJS, atau dari kantor, atau Askes pribadi, asuransi kesehatan pribadi, katakanlah biaya RS ini aman, 500 juta ini aman. Oke, ini adalah biaya yang terlihat. Asuransi kesehatan, manfaatnya ditransfer ke rumah sakit. Oke, nah setelah orang tersebut pulang dari rumah sakit, asuransi kesehatan ini kan nggak berguna, nggak berfungsi lagi, karena hanya mengganti biaya di rumah sakit. Bagaimana dengan pada saat orang harus bed rest, harus istirahat di rumah, bagaimana dengan namanya satu, biaya hidup, bagaimana dengan hutangnya, terus bagaimana dengan sekolah anaknya, terus bagaimana dengan income yang hilang, karena orangnya nggak berjaga, nggak kerja kan nggak dapat penghasilan ya. Terus bagaimana dengan biaya transport atau akomodasi, biaya wirawiri pada saat orang itu harus melakukan kontrol berobat dan lain-lain. Terus biaya obat di luar plafon atau nutrisi tambahan. Dan lain-lain. Ini adalah biaya sehari-hari, saya contohnya ya. Bagaimana dengan gaji pegawai juga, ya, atau biaya hidup. Sini ya. Nah, ternyata biaya-biaya ini adalah biaya yang tidak terlihat karena nominalnya tidak pasti, teman-teman. Totalnya, jumlahnya, nominalnya tidak pasti. Bisa jadi nominalnya ini lebih dari 500 juta, bahkan sampai miliaran, let's say. Oke. Orang pada saat kondisinya tidak produktif, tidak bisa bekerja, biasanya kan income-nya turun. Tapi pengeluarannya pengeluarannya kan naik, nggak bisa ikut turun, nggak bisa ikut turun. Oke. Nah, solusinya apa untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari ini? Solusinya apa? Solusinya apakah mau jual asetnya? Apakah untuk menghabiskan tabungannya? Apakah minta donasi? Pertanyaannya, mau tahan sampai berapa lama? Orang membantu teman pun, itu pun ada nominalnya, ada waktunya, ada batasannya. Karena teman pun, orang pun punya kebutuhan sendiri-sendiri. Maka dari itu, kita perlu namanya perencanaan keuangan pribadi. Oke, supaya perencanaan keuangan kita ini tidak kocar-kacir pada saat diuji namanya resiko hidup. Oke, sampai sini nangkep ya, sampai sini paham ya. Oke, contoh deh, contoh satu lagi. Seseorang nih, misalkan contoh usianya, bapak ini usianya 40 tahun. Dia punya harapan mau pensiun di usia 65 tahun. Oke, berarti kan di sini ada 25 tahun masa produktif. Oke. Nah, di masa produktif ini, bapak ini bisa menghasilkan satu namanya aset. Bisa menghasilkan untuk beli mobil, bisa membeli rumah,
bisa punya investasi, bisa punya namanya bisnis yang banyak. Oke, ini adalah hal ideal orang lakukan pada saat masa produktif. Nah, tapi yang perlu diingat, bisa terjadi pada orang ini ataupun terjadi pada kita semua, dan bisa terjadi pada saya pun, di dalam 25 tahun masa produktif ini tidak ada yang jamin dengan ada yang namanya resiko bisnis. Oke. Resiko bisnis itu satu, orang itu bisa kehilangan namanya uang. Oke. Kedua, orang itu bisa bangkrut. Oke. Orang itu, resiko yang ketiga adalah resiko kehilangan skill, teman-teman. Resiko kehilangan skill. Resiko kehilangan skill itu maksudnya apa? Resiko kehilangan skill itu ada dua, yaitu adalah sakit berat dan meninggal dunia, suatu kepastian. Nah, kalau terjadi resiko dari ketiga resiko ini, yang patut kita perlu antisipasi banget itu adalah resiko yang bertiga, resiko ketiga kehilangan skill. Kenapa? Kalau terjadi resiko kehilangan uang pun, misalkan orang itu ditipu atau bahkan di PHK dari pekerjaannya, orang itu selama kondisinya hidup sehat produktif, itu dia bisa cari uang lagi. Oke, nggak jadi masalah. Bahkan orang kalau bangkrut pun, usahanya bangkrut, tapi dia masih punya simpanan, justru dia bisa bangkit lagi untuk membuat usaha baru lagi, bisa jadi kaya lagi. Teman-teman pasti tahu kan, pernah dengar kan, orang yang dulunya bangkrut terus dia jadi survive lagi, dia jadi kaya lagi. Oke. Tapi kalau resiko kehilangan skill, yang namanya kehilangan skill, bagaimana cari uangnya, bagaimana cara menjalankan bisnisnya, dia kondisinya tidak hidup, kondisinya dia tidak produktif, hidup tapi tidak produktif, ya toh? Tadi kan hidup tidak sehat, tidak produktif. Berarti kan dia nggak bisa menghasilkan yang nomor satu dan nomor dua, nggak bisa. Nah, solusinya kalau terjadi resiko kehilangan skill ini, solusinya adalah kita create aset baru. Create aset baru senilai aset kita. Misalkan aset ini, contohnya 5 miliar, contohnya. Dari aset mobil, rumah, properti, terus bisnis, dan macam-macam ini, misalkan 5 miliar. Kalau terjadi resiko kehilangan skill, supaya aset yang kita bangun ini tetap aman, kita bikin aset bayangan. Aset bayangan itu di sini. Aset bayangan atau mirror aset. Sebesar aset yang kita punya, yaitu 5M juga. Pada saat terjadi resiko kehilangan skill, terjadi resiko hidup tidak sehat, tidak produktif. Yang kena itu yang ini dulu. Jadi aset yang real aset kita ini aman, nggak terganggu karena kita sudah membuat aset bayangan. Ini adalah bentuk uang pertanggungan. Pada saat orang terkena risiko kehilangan skill, ini akan cair dana cash sebesar 5 miliar bisa untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini. Oke, sampai di sini nangkep ya. Oke. Kemudian real aset yang kita punya akhirnya bisa dinikmati untuk masa pensiun di sini. Tetap bisa sesuai dengan rencana awal. Bisa digunakan untuk mencukupi masa pensiun. Dan masa pensiun kita udah cukup, akhirnya ujung-ujungnya ini nanti kan tetap bisa diwariskan. Misalkan usia 85-nya goodbye misalkan. Ini kan tetap bisa diwariskan di sini. Oke. Jadi, kita perlu melindungi usia masa produktif kita dengan merencanakan sebuah proteksi aset atau proteksi hutang atau proteksi income. Oke. Sampai sini menangkap ya. Oke. Dan seperti itu teman-teman, bagaimana kita melindungi income kita pada saat mengalami kondisi yang namanya hidup tidak sehat, tidak produktif. Kita perlu yang namanya mempunyai aset bayangan atau sebagai proteksi income yang digunakan untuk mengcover biaya-biaya yang tidak terlihat ini,
Ada biaya hidup, biaya hutang, biaya sekolah anak, income yang hilang, biaya di luar plafon, biaya biaya pengobatan tambahan, dan biaya akomodasi dan transport. Sehingga kalau kita mempunyai mirror bayangan ini, aset-aset yang kita miliki ini kan tidak hilang. Kalau kita tidak punya ini, otomatis untuk mencukupi biaya-biaya ini, otomatis karena aset ini kan hilang, dijual untuk mencukupi ini. Padahal tujuan punya aset ini digunakan untuk mau pensiun atau untuk diwariskan. Oke. Supaya aset ini, hasil kerja keras kita ini bisa tetap bisa dinikmati di masa tua nanti dan tetap diwariskan, ya berarti perlu dijaga. Oke. Kita ini kerja untuk mencari uang untuk dinikmati nanti dan untuk diwariskan. Bukan kerja seperti Pak Sapi Perah ya. Kita diperes terus kerjanya, terus untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan aset, tapi pada ujungnya kita habis aset kita untuk biaya kesehatan kita. Kan nggak fair banget ya. Kalau ada mekanisme asuransi yang bisa bantu kita untuk menyelamatkan aset kita ini, kenapa kita nggak gunakan sebagai orang yang bijak, sebagai orang yang cerdas dalam mengelola keuangan, ya gunakan aja. Oke, sampai sini jelas ya. Ini adalah konsep atau fungsi dari asuransi proteksi income dari sakit kritis atau sakit yang serius. Itu sebagai pelengkap asuransi kesehatan kita, biar kita dapat manfaat di transfer ke rekening kita, bukan dari transfer ke rekening rumah sakit, bisa untuk biaya penunjang kesehatan lainnya dan akomodasi, pengganti penghasilan yang hilang, cover biaya hidup, cover utang, cover aset, cover sekolah anak, biaya sekolah anak, dan bisa cover cash flow dan cash flow bisnis kita yang kita miliki. Oke, itu aja untuk fungsi dari asuransi proteksi income ini, atau asuransi sakit kritis atau asuransi critical illness ini. Semoga pemahaman ini mudah dicerna sama teman-teman. Jadi segera miliki asuransi jenis ini, karena banyak di luar sana orang tidak paham tentang asuransi sakit kritis ini. Artinya kalau sudah punya asuransi kesehatan, ya udah aman gitu. Padahal asuransi kesehatan hanya untuk rumah sakit. Yang jauh kebutuhannya lebih besar itu adalah posisi kalau pada saat di masa pemulihan. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Oke. Untuk jenis asuransi proteksi income ini, kalau teman-teman pengen hitungannya atau pengen preminya saya berapa sih, income saya yang perlu saya dilindungi harus berapa sih, kalau mau konsultasi sama saya silakan DM saya di Instagram atau WhatsApp saya, atau bisa live Zoom seperti ini. Saya akan terbuka, saya akan bantu, saya akan berikan solusi apakah keluhan Anda. Dan tidak mengikat, hanya konsultasi aja gratis, tidak mengikat, tidak harus beli polis di saya, Anda. Tapi pada saat saya jelaskan ini, Anda pasti butuh ini. Saya yakin, karena banyak orang di luar saya temui, asuransi jenis ini ternyata banyak yang belum tahu, dan mungkin salah satunya Anda. Oke. Oke, begitu aja untuk sharing kali ini. Selanjutnya saya akan bahas tentang fungsi dari asuransi jiwa. Itu manfaatnya lebar banget, luas banget. Oke. Oke, demikian untuk sharing saya. Videonya akan saya pisah untuk asuransi jiwa, dan semoga pemahaman ini bisa bisa diserap dan diterima dengan mudah sama teman-teman, sehingga teman-teman bisa berpikir untuk segera mempunyai asuransi jenis ini mumpung kita masih sehat, untuk melengkapi jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan yang sudah dimiliki teman-teman. Oke, begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.